Semakin hari semakin terasa nilai-nilai Islam semakin terpisah jauh dari kehidupan umatnya, termasuk di negeri yang konon mayoritas penduduknya beragama Islam. Di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel kesayangan kita bersama God Ministry. Ya, sekali lagi Pastor Daud mengucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudara yang sudah mengklik video ini, dan tentunya jangan lupa untuk mensubscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar ketika nanti Pastor Daud ingin mengupload kembali video yang baru, saudaralah orang yang pertama sekali mendapatkan notifikasi dari saya lewat YouTube. Ya, terima kasih banyak. Kali ini kita akan menyaksikan beberapa cuplikan video di mana banyak sekali orang-orang yang berada di sekitaran kota Binjai di daerah Sumatera Utara yang terus memaksa kehendak mereka agar gereja GMS Mawar Saron yang ada di kota Binjai segera ditutup. Namun di sisi lain, melihat fenomena yang begitu banyaknya umat Islam murtad, ustadz-ustadz sudah menyampaikan pesan mereka bahwa kelakuan umat Islam yang barbar, yang ingin menang sendiri, dan tidak menjaga adanya toleransi antar umat beragama, inilah yang menyebabkan umat Islam akhirnya meninggalkan keyakinannya, karena di dalam batin dan di dalam sanubari manusia, semuanya pasti merindukan kedamaian. Dan itu sebabnya melihat sikap bahkan gaya hidup umat Islam yang seperti ini, para ustadz-ustadz mengkhawatirkan banyak agama Islam yang murtad dan tinggalkan ajaran agamanya. Nah, seperti apa video-video yang terjadi ketika massa bahkan orang-orang banyak yang mewakili agama Islam mencoba untuk meminta agar gereja GMS cabang Binjai ini segera ditutup. Demikian videonya. Ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Maka oleh karena itu saya tetap sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat dari awal pihak penyelenggara rumah ibadah selalu berbohong. Mohon maaf Pak Sekda, mohon maaf Pak Kapolres, Pak Polsek. Makanya saya
Apakah gereja GMS itu adalah gereja liar? Mereka mengumpamakan gereja itu ibarat seperti hewan yang liar, berarti harus ditangkap. Sampai hari ini di Sumatera Utara kami terus mengalami tindakan-tindakan diskriminatif. Bertindaklah seperti yang disampaikan oleh Presiden kita. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Jangan takut Bapak Kapolda. Kami bersama denganmu. Hari ini Bapak Dewan dulu bersama-sama kami. Sementara Bapak Wali Kota cuma ya, orang yang terkecil di Pemko, Pak. Mana Bapak Wali Kota, mana Bapak Camat, mana Bapak Sekda. Ini Pak, tolong dicermati dengan cara berpikir yang terlibat. Baik, saya pikir yang disampaikan tadi dari aliansi, saya pikir bukan sebuah bukan ancaman ya, bagaimana pengalaman Bapak Pengurus Gereja, Bapak Polisi ingin Pak ya izin Pak, ini sebagai pengalaman Pak yang diceritakan beliau ini betul sekali ya. Mohon maaf saya selalu menganggap dari kejadian rumah saya bilang parah, bocor, ada yang betul-betul nggak ngerti. Kita ingin jaga ini semua ya. Sudah banyak pengalaman yang diceritakan Bapak kita dipindahkan Pak ya, pindahkan. Ini bukan ancaman ya. Ini saya kan Bapak ini tadi ceritakan sebuah kejadian yang terjadi, jangan terulang kembali. Itu aja Bapak-bapak ya. Dan tadi sampaikan Bapak dari ini satu pekan ya, kalau ini juga beroperasi jangan salahkan kami ya, jangan salahkan kami ya. Mungkin inilah hasil pertemuan kita. Jangan dari tadi kami sudah berjalan. Sebenarnya banyak juga pernyataan-pernyataan yang kami punya alasan untuk terluka atau sakit hati. Contohnya ditangkap, ilegal. Bapak ini tadi bilang rapi, suka begitu. Agak kiri Pak, kita udah gak ketemu. Nanti ada memancing emosi, kita udah gak ketemu di depan. Makin panas nanti kalau makin panas nanti kalau ngomong. Makin panas nanti. Bapak ini Bapak. Bagus. Jangan kau pegang aku. Udah. Istighfar. Udah, istighfar. Semakin hari semakin terasa nilai-nilai Islam semakin terpisah jauh dari kehidupan umatnya. Termasuk di negeri yang konon mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sudah murtad
Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak sekali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam dan sebagainya. Saya sejak peristiwa Black September itu, waktu saya SMA itu ada cerita bahwa ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Iya, memang jelas saudara-saudara ya, manusia mana yang suka kericuhan, manusia mana yang suka perkelahian, pertengkaran, terlebih lagi ini urusan agama. Sebenarnya agama itu hadir dan muncul tujuannya adalah agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi kehancuran, agar tidak terjadi yang namanya kejahatan. Mau agama apapun itu sebenarnya kalau dilihat dari tujuannya pasti agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama manapun yang ada di dalam dunia ini mengajarkan pengikutnya untuk melakukan kejahatan, mengusik rumah ibadah orang lain, bahkan banyak yang mencoba untuk menghancurkan, menutup, bahkan juga menyakiti. Serta tidak jarang kita lihat di negara-negara lain ya bom bunuh diri, bahkan membunuh orang-orang banyak sekali saudara. Nah tentu ini tidak mungkin diizinkan. Terlebih lagi bagaimana halnya kalau hal seperti itu terjadi kepada pihak kita sebagai orang-orang yang mengusik rumah ibadah lain. Pasti kita tidak mau. Nah seperti itulah alasan orang-orang yang akhirnya tinggalkan agama atau murtad dari ajaran agamanya karena melihat sikap dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Bahkan menurut pengetahuan mereka tidak ada di dalam buku kitab suci mereka itu mengajarkan untuk mengganggu rumah ibadah orang lain. Nah kiranya video ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dan kita berdoa agar Indonesia ini terpelihara dari kehancuran dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan negara Indonesia ini hancur lebur dan tidak berbentuk. Kita berdoa, kita bergandengan tangan agar orang-orang yang mencoba untuk merubah negara Republik Indonesia ini menjadi satu negara yang menurut keinginan mereka itu dijauhkan daripada Tuhan. Baik saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.